Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan dengan tema yang berbeda lagi ya. Kalau hal ini nanti saya akan berbicara terkait dengan pendekatan sosiologis ya, ilmu sosial ini nanti yang akan kita dekati dengan itu dalam kajian studi fikih. Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk mengawali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Pada seluruh mahasiswa, silakan di-download materi yang saya sampaikan di WA group tadi. Dan saya mohon maaf, ternyata yang di kelas itu tadi gagal upload karena filenya itu melebihi dari 2 MB. Karena batas maksimal upload file itu 2 MB. Ternyata filenya 3 MB, makanya gagal. Nah itu. Nah, silakan di-download ya, terkait dengan beberapa materi ya. Jadi apa itu kira-kira pendekatan sosiologis itu? Ya, fikih ya. Itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Untuk Allah atau untuk kalian umat Islam? Hah? Untuk kalian toh? Oke. Untuk kalian sebagai orang yang kena khitab dari syariat itu. Siapa mukhatabnya? Mukhatabnya siapa? Ya tentunya Gusti Allah. Syari'nya ya Gusti Allah. Tapi yang diajak berbicara itu adalah umat Islam dalam konteks ini ya. Nah, karena mukhatabnya Allah, ya kebalik. Mutakalimnya Allah, sementara mukhatabnya itu adalah umat Islam ya. Maka fikih itu ditujukan ya untuk manusia. Karena fikih ini ditujukan untuk manusia, di mana manusia itu tidak terlepas dari aktivitas sosial, ya, maka sedikit banyak fikih itu akan menyesuaikan dengan masyarakatnya. Jadi pendekatan sosial itu akan tertumpu pada struktur sosial masyarakat itu sendiri, ya. Beda lagi dengan antropologi. Kalau antropologi memang manusianya, tidak lagi pada struktur sosialnya. Nah, tapi pendekatan antropologi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan fokus pada sosiologi. Nah, jadi sosiologi itu akan berbicara terkait dengan interaksi manusia. Jadi hubungan antara si A, si B, terus B dengan C kemudian dengan A, dan itu kalau dalam konteks sedikit lah. Kalau dalam konteks yang lebih banyak, wes ora usah ado-ado, dalam satu kelas ini masing-masing orang ini kan berinteraksi ya, itu membentuk satu kebijakan tertentu. Misalkan kemudian kelas menyepakati oke, kuliah mayoritas dilakukan secara offline misalkan, tapi ternyata ada yang tidak bisa. Wah, saya tidak bisa kalau offline terus. Alasannya apa? Rumah saya jauh lah, begini begitu ya kan. Akhirnya ada yang mencoba untuk mengkompori, apalagi dia punya power ya, dia punya gampangnya suaranya itu bisa didengar lah. Dah, kita harus offline lah, online lah. Nanti untuk masalah pulsa nanti gampang, nanti saya kirimi misalkan. Ono ra kaya ngono kuwi. Contoh ya, misalkan benar-benar terjadi. Lah, ternyata kasusnya, gak iso ngono kuwi. Kita tetap offline harus. Kenapa? Biar kalau offline itu kita bisa langsung berinteraksi dengan dosennya, kita bisa tanya jawab langsung, tatap muka, bagaimana mimik muka dosennya, gerak tubuhnya bagaimana, kan gitu. Itu kan menentukan bahasa dengan beragam argumentasi.
Akhirnya yang lain, ya udah cari jalan tengah. Cari jalan tengah ya, blended learning kan begitu. Lah, ini yang namanya interaksi sosial, yang nggak bisa dipastikan secara eksakta. Ya, nggak bisa dilakukan secara eksakta. Pokoknya nggak ono kuliah offline pasti itu. Nggak bisa semacam itu. Karena apa? Kita banyak orang yang memiliki argumentasi berbeda, beda juga memiliki interest yang berbeda, beda. Ngerti interest ra? Kepentingan. Ya, punya kepentingan berbeda-beda. Syukur-syukur ono sing kepentingannya adalah saya itu kuliah pengen offline ben iso ketemu si kae lho. Kan ada tau kayak ngono kuwi. Jadi dia serkep kae dia kuliah online. Aku tampil offline lah, mumpung kesempatan kok bisa speak lah kan gitu. Motifnya ada berbeda. Nah, ini karena kita berbicara interaksi sosial, maka kita tidak bisa eksakta tadi. Beda nek kaya apa jenenge orang-orang saintis ya. Ya. Orang-orang yang senengane belajar matematika misalkan. Siji tambah siji mesti loro. Loro iku teko siji tambah siji, tapi nek kanggo wong sosial ora iso. Loro iku iso teko 5 kurangi 3. Ya toh? Terus apa neh? Loro iku iso 4 kurangi loro atau 4 dibagi. Iku nek wong sosial. Tapi nek wong eksakta ngomong mestinya pasti sakit. Dah, pokoknya carane ngene, tapi nek wong sosial kan wes pokoknya mbuh ngalor ngidul tujuane kuwi. Kadang ya tidak bisa terjadi kesepakatan sosial. Nah, ini besok nek ini kan mahasiswa AFI ya. Mahasiswa AFI nek berbicara terkait dengan apa jenenge? Saya mohon yang di online dimatikan mikrofonnya. Siapa? Nurul. Tolong dimatikan mikrofonnya. Nah. Tekan di mau malah lali aku. Gara-gara ngeleng ke mahasiswa sing capek. Gini. Aliran empirisisme, pernah belajar aliran empirisisme enggak? Belum ya. Siapa jenenge tokoh iki? Bacon, Francis Bacon ya. Itu kan kebenaran itu kan berdasarkan dari realitas fisik, eksakta langsung. Benda dinaikkan ke atas pasti ke bawah. Itu ilmu ilmuwan. Nah, itu kalau diterapkan ke kasus-kasus yang lain, misalkan tadi bendanya awalnya adalah penghapus, kemudian HP, kemudian apalagi, semuanya kok selalu jatuh ke bawah, yang begitu. Nah, tetapi kalau ini ternyata coba diterapkan kepada manusia, ternyata tidak selamanya seperti itu. Apakah orang itu, misalkan siapa mas namamu mas? Siapa? Saya buka. Ibadillah. Oh, Ibadillah. Ibadillah itu dikenal orang yang baik. Oke. Terus dia ketika berinteraksi dengan Mbak ini, siapa Mbak namanya? Siapa? Lina. Lina wongnya apik. Terus karo belakangnya Dina juga bagus. Terus siapa Mbak namanya? Siapa? Malah namamu mbok tutupi mulutmu. Siapa? Hasbi. Yasmin. Ya, Yasmin. Nah, dia masih tetap bagus. Coba dengan belakangnya siapa Mbak? Nah, siapa? Lutfia. Nah, dengan Lutfia lah. Aduh ya Allah, lali. Siapa namamu lali? Ibad ya. Ibad ketika dengan yang lain itu ape-ape, tapi ketika dengan Lutfia dia kayaknya ada gap. Mau menyapa malu. Misalkan. Apakah ini kemudian kalian kemudian menyimpulkan bahwa Ibad ini adalah orang yang baik, dia selalu tersenyum ketika ketemu dengan orang lain misalkan. Tapi ketika diterapkan untuk ketika dia bertemu dengan si Lutfia, tapi kenapa dia tidak bisa seperti itu? Nah inilah yang kemudian teori fisika atau teori eksakta yang bersifat pasti itu kemudian diruntuhkan. Tidak selamanya seperti itu.
Oke, itu entitas alam, ya, entitas alam. Tapi tidak bisa serta-merta teori itu bisa diterapkan di seluruh entitas. Manusia buktinya itu tidak bisa semacam itu. Nah, akhirnya jadilah istilah fisika sosial yang dikemukakan oleh Auguste Comte, tulisannya kan begitu. Nah, di situ ketika dalam hal inilah yang kemudian fisik teori itu akan selalu berubah ketika diterapkan kepada manusia. Oke, jadi lah inilah pentingnya ilmu sosial. Ibnu Khaldun tokohnya dari Muslim ya kan, banyak sekali. Terus ada lagi siapa? Syahrur atau siapa itu, yang banyak sekali ya tokoh-tokoh tentang sosiolog Muslim, Ibnu Miskaweh. Terus apa lagi itu. Nah, yang dari tokoh-tokoh non Muslim juga banyak. Misalkan siapa, Durkheim, ya, Emil Durkheim, ya. Emil Durkheim, bukan Emil Durkheim. Terus ada Max Weber, ada siapa lagi, kan tokoh-tokoh sosiolog ya. Jadi ketika melihat struktur sosial masyarakat itu akan selalu berbeda-beda. Kenapa sesama masyarakat Muslim di Indonesia lebih cenderung akur ketika dia berhadapan dengan the others? Ya, maksudnya di other selain Muslim. Sementara Arab yang menjadi pusat Muslim kemudian malah justru banyak konflik. Why? Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, ataukah bisa mewujudnya rahmatan lil alamin ini karena faktor manusianya? Nah, mungkin kalau kita berbicara doktriner, dimanapun ada gium muncul Islam rahmatan lil alamin, itu sudah mendarah daging di benak kalian, ya toh? Tapi realitanya Arab Saudi malah justru terjadi Arab Spring, konflik. Nah, di mana rahmatan lil alaminnya itu? Nah, ini kenapa kok begitu, Pak? Lah karena yang menjalankan itu manusia, maka dia harus selalu berubah. Gak bisa kemudian saklek kaya ngono kuwi teorine. Kira-kira apa yang menyebabkan manusia yang di Indonesia ini, yang Muslim di Indonesia itu dia lebih lebih menerima perbedaan terhadap the others? Apa kira-kira yang menyebabkan? Nah, kita sedang tidak berbicara tentang Islam Indonesia ya, tapi kita akan berbicara sosiologinya dulu ini. Ya, jadi itulah kira-kira apa penyebabnya. Nah, paling kita kan mulai dari sistem pendidikan yang diberlakukan, pendidikan yang model inklusif misalkan, ya toh? Ono nggak kene mahasiswa AFI ini yang agamanya non Muslim? Itu sempat menjadi pertanyaan besar itu ketika kita berbicara bagaimana kita mau mewujudkan kampus yang inklusif berwawasan moderat ketika kita masih belum terbuka untuk menjadikan kampus itu untuk sebagai media belajar saja. Memangnya menerima orang-orang yang lain untuk turut belajar. Nah, ini menjadi masalah juga. Oke. Nah, di situ sampai sini paham terkait dengan sosiologi? Atau karena memang di situ keteraturan dari masyarakat itu karena ketokohan, berangkat dari tokoh, the power of charismatic leadership. Misalkan kayak di Indonesia sing dari tokoh pluralism atau siapa kan Gus Dur ya, sentral Gus Dur, tokoh Gus Dur itu menjadi sentral dalam perwujudan keberagaman yang inklusif, kan begitu? Karena memang ada tokoh itu. Coba di Arab saat ini siapa tokoh sentralnya? Raja Salman atau siapa? Kalau Arab Saudi, lah kalau Mesir, ini kalau yang lain. Nah, ini menjadi penting tokoh itu juga menjadi power. Nah, ini kalau kita mengacu pada teorinya Weber kan ada on charismatic leadership. Jadi leadership itu yang memiliki karisma itu akan
bisa apa ya, lebih mudah untuk mengontrol masyarakatnya. Harisma itu apa saja Pak? Wah ini modalitas tertinggi nih. Nah, nanti kalau ada mata kuliah sosiologi nggak sini? Nggak ada. Aduh. Saya ini mahasiswa semester 1. Saya nggak tahu ya struktur kurikulum di API itu apakah ada mata kuliah sosiologi atau enggak ya. Kalau tidak kan nanti bisa sekalian tahu ternyata ada power modalitas. Misalkan saya ngomong ini sing siji wong biasa, sing siji Gus. Kira-kira Anda lebih memilih yang mana? Sing siji neng, sing siji wong biasa. Nah, disinilah posisi neng itu, posisi Gus itu dia memiliki charismatic leadership. Makanya ketika kita jadi neng atau jadi Gus, ya kudunya hati-hati. Iya, aku bisa ngontrol masyarakat ini dengan baik. Ya. Jadi harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau tidak, nah gitu. Terus ya modalitas terkait dengan kalau itu kan kapital nasab ya. Nah, misal kapital ekonomi misalkan antara wong sing sugih karo wong sing ora duwe, kira-kira nek cara berpendapat, iku kira-kira digugu sing ndi? Nah, itu sering terjadi ning gone organisasi kuwi. Rapat RT wae ngono. Ya tahu. Jadi cengoknya merasa dia tidak punya, dia lebih cenderung diam, pasif. Dia tidak mau usul karena apa? Takutnya nanti apa? Jadi bebani. Nah, tapi memang saya sugih, oh apa usul ngene? Yo nggih monggo. Soalnya apa? Dia yakin pasti dia akan mau ikut terlibat. Ah, beda nek ternyata dene kakean usul ora gelem terlibat. Paling dikasih julukan OOT kan gitu ya. Nah, jadi di sini dia tidak bisa menggunakan power dia. Padahal dia itu memiliki modalitas untuk ke sana, bisa mengontrol umat. Ya, mengontrol masyarakat paling tidak, mengontrol anggotanya kan begitu. Nah, di sini ini teori sosiologi. Jadi di situ akan mempengaruhi. Nah, paham ya sosiologi? Saya ingin dikaitkan dengan kajian fikih piye? Apakah fikih itu bisa dilaksanakan sholih likulli zamanin wa makanin, di mana konteks Imam Syafi'i adalah Baghdad dan Mesir, terus kemudian kita di Indonesia yang berkebetulan pengikut madhab Syafi'inya. Oke, apakah seluruh pandangan dari madhab Syafi'i itu bisa relevan terhadap kondisi kita di Indonesia saat ini? Bisa ya, bisa tidak. Kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Jauh sebelum itu, misalkan kita kembali, kenapa kok kemudian Imam Syafi'i ya itu memiliki qaul qadim dan qaul jadid? Why? Nah, kemarin sempat saya singgung loh ya. Sempat saya singgung pertemuan kemarin. Masih ingat? Wah, bunga tua kok Pak. Masih ingat ya? Jadi paling tidak kan qaul qadim Imam Syafi'i dengan qaul jadid itu konteks masyarakatnya itu berbeda. Qaul qadim setting sosial masyarakatnya dalam masyarakat Baghdad. Komoditas perekonomian juga berbeda, komoditas sosialnya juga berbeda. Ya, terus apa lagi? Kok komoditas sosial, struktur sosial masyarakatnya juga berbeda. Di Mesir juga sama, berbeda juga dengan di Baghdad. Kalau kemarin saya mencontohkan terkait dengan jumlah sholat Jumat, jumlah peserta sholat Jumat. Sekarang misalkan kita berbicara terkait dengan zaitun. Kenapa di dalam qaul qadim Imam Syafi'i mewajibkan zaitun sebagai sebagai bahan zakat untuk dijagati, sementara di qaul jadid tidak? Nah, ada yang tahu? Barangkali yang online tahu. Terus lagi, kenapa kemudian Imam Syafi'i ketika masih qaul qadim itu
masing-masing laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sama-sama dalam keadaan punya wudhu, kemudian dia bercipika-cipiki salaman misalkan, dia tidak batal. Tapi kemudian ketika di dalam qaul jadidnya, ketika Nabi Imam Syafi'i pindah ke Mesir, kemudian itu dijadikan sebagai pembatal wudhu. Ada yang tahu? Ini karena konteksnya sudah berbeda. Begini, misalkan saya menjawab dua kasus tadi, misalnya zaitun. Buah zaitun itu di Baghdad itu menjadi komoditas ekspor yang punya nilai tinggi. Mahal buah zaitun itu di sana. Nah, neng Indonesia ini kira-kira neng kene iki buah yang paling mahal apa? Hah? Duren. Duren karo apa? Sing kira-kira paling mudah untuk didapatkan apa ya buah sini? Kersen. Itu kira-kira seimbang enggak? Misalkan tiba-tiba sampai di jeruk ya Mas. Misal katakanlah sampai punya pohon jeruk, kebun jeruk. Ya. Kira-kira nek duwe kebun jeruk sakmono akeh, iku zakate pira? Apakah itu masuk bagian dari zakat buah-buahan, ataukah itu masuk bagian zakat pertanian, ataukah itu zakat perdagangan? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Oke lah, pokoknya kira-kira intinya ngene, durian karo jeruk itu seimbang ora wes ngono. Soalnya kan mau kalian menyebutkan itu durian paling mahal ya. Gitu ya. Ning gone kasus Baghdad itu zaitun buah paling mahal. Wong-wong sing dora di duit yo jarang ra iso tuku buah zaitun. Sementara zaitun itu kan diklaim sebagai buah yang memiliki khasiat tinggi, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an kan begitu toh? Watini waz zaitun. Kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi keresahan Imam Syafi'i ketika melihat kesenjangan sosial di mana orang-orang Baghdad itu tidak semuanya bisa menikmati buah zaitun. Akhirnya iki bos-bos iki kudune harus ya gampangannya ya embek tepo selira lah, mbok kanca-kanca apa tangga-tanggane kuwi dicicipi. Wah, tapi dasar manusia itu ya gampangannya dalam tanda kutip maaf punya sifat pelit. Wah, akhirnya kita menggunakan teorinya Syahrur. Maka kita harus menggunakan batas bawah di mana kita harus mewajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan apa yang ia miliki. Caranya apa? Zakat. Sedekah karo zakat itu kalian itu lebih terpaksa mengeluarkan pada zakat atau pas sedekah? Terpaksa untuk mengeluarkan loh. Pasti zakat. Kenapa? Karena kalian merasa itu adalah kewajiban, beda dengan sedekah. Anda merasa terpaksa atau nek pas ora ono nek pas ono kesempatan sing kira-kira itu bagian dari pencitraan saya tak sedekah lah. Kalau ini bukan untuk wacana pencitraan saya tidak lah. Sing ngerti kan cuman aku karo pangeran. Tapi nek ono sing liyane ngerti ya iki pencitraan tak sedekah. Kan gitu. Ngono apa ora? Nah, itu kemudian diwajibkan zakat. Ben apa? Ben zaitun itu bisa tersebar dan juga dirasakan oleh orang-orang yang berhak menerima. Nah, disitulah kemudian zaitun dijadikan sebagai barang yang kudunya dizakati. Laptop saya mulai panas. Jadi ini saya harus kasih tataan. Ya, terkadang saya memang membawa buku untuk natainya. Jadi ben apa? Kipasnya itu bisa keluar anginnya kencang suaranya. Mau coba ngestek nggak? Nanti kalau tiba-tiba habis. Oke, kita lanjutkan. Ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir, ternyata zaitun itu tidak lagi buah yang sangat berharga. Tidak lagi menjadi buah yang sangat berharga di Mesir. Maka dalam konteks ini kemudian Imam Syafi'i tidak lagi mewajibkan zaitun sebagai barang yang untuk dizakati.
tidak lagi dijaga. Nah itu. Nah, maka disinilah konteks bagaimana kondisi sosial di masyarakat itu sangat mempengaruhi pendapat dari imam fikih, ya, Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, dalam kasus pembatalan sholat, bukan pembatalan wudhu, ya, pembatalan wudhu bagi kelompok bagi laki-laki dan perempuan yang non mahram kemudian bercipika-cipiki ini ketika di Baghdad, ya, itu Imam Syafi'i kan mengartikan lamastum itu kan masih tetap sebagai al-jima. Aula mastumun nisa itu diartikan sebagai jima, sebagai hubungan badan antara suami dan istri, itu baru dianggap sebagai batal wudunya. Oke, itu gurunya juga sama, Imam Malik juga sama kan begitu. Lah, tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pindah ke Mesir, Imam Syafi'i kan budaya sana itu budaya cipika-cipiki itu biasa. Nah, Imam Syafi'i itu melihat apa itu jenenge wong lanang wong wedok sing pernah dhisik jare ceritane nek cara saiki wong mantan ketemu untuk melepas rindu mereka kan cipika-cipiki. Karena itu memang menjadi sebuah tradisi dan itu dilakukan di depan umum. Nah, ini terkait dengan moralitas, etika ini. Kok ya wani-wani nih, kan ngono. Saat itu Imam Syafi'i belum punya pandangan bahwa mereka dibatalkan wudunya, tidak. Pemeneh jadi mereka saat itu ya gampangannya dalam arti mau melakukan suatu ritual ibadah. Ketemu mantane langsung cipika-cipiki. Nek menurut jenengan gimana? Seneng? Atau biasa wae? Lah, ya sampe ngeti ku ya isin banget lah. Ya masa wis padha gedene. Ya, arep nglakoni ibadah. Lah kok ketemu karo ngono kok ya malah cipika-cipiki. Akhirnya Imam Syafi'i adalah iki carane menghentikan mereka, ya mereka harus dinyatakan sebagai batal wudu dan dia harus nganu. Nah, di situ. Jadi kata-kata lama saya berartikan kegepokan kulit. Nah, itu. Jadi berubah itu kaul jadidnya Imam Syafi'i. Karena kondisi sosialnya sudah berbeda, tidak lagi sama. Nah, begitu. Oke, paham ya? Nah, nanti silahkan dikontekstualisasikan. Kira-kira ono gak sing kira-kira dalam pandangan madzhab Syafi'iyah itu yang tidak bisa diterapkan di Indonesia saat ini, di kehidupan kita saat ini misalkan. Nah, itu tugas kalian. Mari silakan berpikir, kan begitu. Oke, sampai sini saja. Silakan tanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Paham semua ini? Yang online, kalau mau ada yang mau tanya, silakan. Ya silakan. Misal saya tanya, kira-kira mungkin nggak Pak sholat Jumat itu dilakukan secara virtual? Soalnya pada masa Imam Syafi'i belum ada internet kayak gini. Jadi masalah ini tidak masuk pengandaian-andaian saat itu. Itu gimana? Sholat Jumat di rumah aja.
Nah, itu saya sempat berpikir kenapa kok sholat Jumat tidak dilakukan secara online saja. Sementara di berbagai agama yang lain yang ketika sudah diniatkan untuk melakukan sholat ritual ibadahnya mereka sudah melakukan menggunakan online. Sementara kita dianjurkan sholat Jumat di rumah masih bingung caranya. Akhirnya puake sing ganti sholat duhur karena memang fikih aturannya ngono kuwi. Nah, ini ternyata misalkan kondisinya terjadi kok ini terus. Misalkan wae ya. Misalkan kondisinya tiba-tiba kayak ngono terus. Terus biar apakah lambat laun nanti sholat Jumat akan hilang? Nah, ini yang pernah menjadi problematik ini dalam kajian fikih itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji bagi orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu kan suka ya untuk melakukan perjalanan ritual ibadah, itu paling suka ya. Tapi untuk memupuk apa jenenge harga diri, saya melihat gini, banyak orang yang mencoba untuk mendaftar haji berkali-kali, umroh berkali-kali ya. Sementara terkadang ya mereka diminta untuk adalah daripada kamu daftar itu, sementara kamu sudah pernah melakukan haji, misalkan itu hajinya ganggo daftar ke wong liya apa enggak, kadang nggak berani dia mungkin sedekah wae kadang mau. Kenapa? Karena memang kasusnya itu ya mereka pengen memupuk tingkat religiusitas dia di mata sosial. Orang dipanggil Pak Haji wae ngamuk. Kan gitu ya, apalagi nek sing haji ini berkali-kali, saya harus dipanggil haji ke balik kan. Ya, kok nggak setelah kalian dipanggil hahaha aja kan gitu. Gitu, ini menjadi kasus. Konsekuensinya apa? Waiting list di Indonesia sangat tinggi. Coba di antara kalian yang sudah daftar siapa? Dan berapa lama Anda menunggu? Iya nek umurmu isih dawa kan ngono. Apa nggak ada solusi lain? Soalnya dalam haji ku al hajju asyhurum ma'lumat, tidak disebutkan al hajju fi syahridul hijjah. Pertanyaannya asyhurum ma'lumat itu masih debatable. Nah ini makanya ini kemarin ini sempat ada yang kemudian misalkan kayak siapa Pak Masdar ya, itu kan pernah mengatakan begini, asyhurum ma'lumat itu ya sasis hari bulan-bulan yang mulia, ada Muharram, ada Safar, apa lagi ya, ada Dzulhijjah kan itu. Jadi mereka misalkan melakukan haji di bulan itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi masalahnya fikih selama ini sudah mengatakan haji itu pada bulan Dzulhijjah. Karena kuncinya apa? Kuncinya haji itu? Ayo, ada yang tahu gak? Wukuf di Arafah. Selama ini memang yang dipraktikkan Nabi itu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang memang dipraktikkan Nabi. Nah, jadi ini ada yang kemudian mencoba untuk menggali ulang makna asyhurum ma'lumat ini sebenarnya apa. Nah, paham ya? Lah, misalkan apa ya jenenge? Pemaknaan asyhurum ma'lumat ini kemudian disepakati. Nah, karena kan ada ijma ya, bisa menjadi ijma ulama misalkan ya. Ternyata terjadi ijma, oke lah asyhurum ma'lumat itu tidak hanya Dzulhijjah, bisa saja bulan-bulan yang lain. Itu kira-kira bisa menjadi solusi untuk memecah masalah waiting list di Indonesia enggak? Jadi nanti haji itu bergelombang, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3.
Bisa nggak kira-kira? Nah ini yang jadi masalah. Itu contoh haji. Contoh yang lain, kemarin itu kan ada yang akad nikah itu melalui virtual, ya akad nikah virtual. Padahal negara fikih syafi'iyah itu jelas harus jadi satu forum antara pengantinnya, laki-lakinya, wali, saksi. Itu ada satu forum, gak boleh di lain forum. Nah, kemarin memang terjadi ada yang nikah menggunakan Zoom. Bagaimana itu kira-kira? Karena memang dunia teknologi, ya teknologi menggunakan dunia internet saat itu memang belum masuk masalah pengandaian dalam fikih, ya. Nah, kalau kemarin kan mengatakan fikih itu memang mengandai-andaikan saja sesuatu hal yang tidak mungkin. Ternyata ada yang sesuatu yang bisa terjadi ternyata nggak diandai-andaikan juga ya. Mengandai-andaikan. Nah itu. Oke, paham ya. Jadi karena fikih ini memang berkaitan dengan kehidupan manusia, maka mau tidak mau fikih ini selalu berkaitan dengan kondisi sosiologis masyarakat itu sendiri. Maka disinilah terkadang tim Bahsul Masail, Dewan Hizbah maupun di dewan-dewan yang lainnya ya, di masing-masing ormas itu memang punya kewajiban untuk memberikan solusi kepada umatnya, pengikutnya. Caranya piye Pak? Ya harus disesuaikan dengan kondisi umatnya. Biyen masalah zakat uang, zakat maliyah itu modelnya ijeh dinar dan dirham. Lah wong laki ning Indonesia wae ora kenal dinar dirham kok ya. Coba yang pernah ngaji fikih, dinar dan dirham kalian pernah nggak ditunjukkan itu dinar dirham? Gak pernah ya. Padahal kalian sekarang sudah pakai OVO. Atau apa nih? GoPay. Ya. Terus piye arep zakat malih? Sekarang itu kan apa ya? Cashless semua ya. Lawang bayar tol sekarang pakai e-tol, tinggal klik. Bahkan sekarang ya kemarin ada wacana mau bayar e-tol itu tinggal scan barcode set. Jadi nanti HP ini ya bisa digunakan untuk segala cara. Apakah konsep tentang dinar dirham itu masih relevan dalam saat ini? Silahkan dipikirkan kembali. Iya cara ada zakat. Belum lagi sekarang itu ada para pemain saham ISP. Wow, di situ pemain saham itu kan bisa saja penghasilannya lebih tinggi ya kalau dia ahli dalam bermain itu. Zakatnya piro ayo? Iku masuk bagian zakat opo kuwi? Hah? Sekarang pertanian lahannya wae sudah didol terus dadi apa meneh? Sudah dadi perumahan, sudah dadi kaplingan. Apakah ke depan itu masih ada petani? Nek ora ana petani kene arep pangan apa ya? Arep mangan HP. Kan nggak mungkin. Nah, ini perkembangan-perkembangan baru ini yang perlu kita pahami. Jadi kira-kira masih relevan nggak kita berbicara tentang itu sementara zaman sudah semakin kayak ngene iki. Nah, itu. Oke. Ya, silahkan dikembangkan sendiri, mulai dipikirkan. Oh iya iya, ternyata selama ini ada sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita terpikirkan. Nah, pelan dipahami. Nah, ini kondisi sosiologis kita saat ini, kita hidup di era ya era apa ini? 4.0 ya. Nah,
di mana teknologi internet itu menguasai. Nah, seperti itulah. Oke lah. Yes. Silakan didiskusikan, tanya aja nggak apa-apa, daripada aku ngomong terus yuk kesel loh. Atau coba kalian mengutarakan pendapat saja, nggak apa-apa. Biasanya mahasiswa filsafat kan kritis-kritis. Nah, orang kritis-kritis ya berarti kritis beneran nih. Ini silakan. Paham semua ya? Nah, paham semua ya sudah. Sudah selesai kuliah. Ya, tinggal kalian mengerjakan tugasnya kan gitu. Benar, ini nggak ada pertanyaan. Kita masih punya waktu yang sangat panjang ini. Materinya udah selesai aslinya. Nah, itu. Jadi gini ya, coba saya tambahkan sedikit aja lah. Jadi Imam Syafi'i ketika merumuskan fikih itu tidak seluruhnya beliau menggunakan teks. Ya. Imam Syafi'i saat itu saya pandang itu sudah sangat kontekstualis dia itu. Menyesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, PR-nya adalah jadi kalian yang hidup saat ini sebagai pengikut Imam Syafi'i jangan kemudian menerima mentah-mentah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu adalah ijtihadnya Imam Syafi'i. Boleh kita meniru, tapi dalam konteks-konteks tertentu kita tidak bisa serta-merta mengikuti persis, itu nggak bisa. Gitu. Jadi Imam Syafi'i ketika merumuskan fikihnya itu tidak semuanya menggunakan teks. Harus dia sudah melakukan kontekstualisasi antara teks dengan konteks. Bahkan ada satu rumusan yang tidak didasarkan pada teks. Apa itu? Ada yang tahu? Coba Anda tahu masa haid orang perempuan itu rata-rata berapa? Rata-rata loh, bukan paling sithik loh. 7 hari. Oke, saya lo coba carikan teksnya dari Quran maupun hadis yang mengatakan 7 hari. Coba carikan. Lah wong Imam Syafi'i ngrumusno iku gara-gara hasil survei kok. Survei disurvei. Nah, teliti disurvei, takoni, "Mbak, headmu pirang dino?" Nah, "Mbak, headmu pirang dino?" Nah, hasil survei inilah yang kemudian dijadikan rumusan dalam rata-rata masa haid dan nifas. Tapi dalam pelaksanaannya Imam Syafi'i tetap menggunakan sejarah-sejarah, misalkan kayak kasusnya Fatimah. Ya, Fatimah kan dikenal sebagai Az-Zahra ya, yang selalu suci karena dia tidak pernah mengalami menstruasi, bahkan ketika nifas itu hanya setetes. Kasus itu yang kemudian dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk merumuskan paling sedikit masa haid adalah nifas adalah 1 tetes. Jadi Imam Syafi'i sudah mengkolaborasikan, mengintegrasikan beragam cara yang ia gunakan, mulai dari hasil observasi sampai pada sejarah teks itu sejarah terkait dengan Fatimah. Nah, itu. Jadi jangan kalian anggap semuanya itu berdasarkan pada teks, semuanya itu tidak. Gitu.
Contoh lagi, misalkan kayak menentukan arah kiblat. Sholat kan wajib madhep kiblat ya. Oke, piye caranya menentukan madhep kiblat? Ono nggak teks hadis itu yang kemudian secara spesifik menyebutkan bagaimana cara mencari arah kiblat? Nggak ada, itu adanya di ilmu falak. Ya, ilmu falak dirumuskan. Bahkan saat ini enak kuwi. Ora usah nganggo HP wae kan ono kompas ya. Anda tinggal gini-gini kan bisa langsung. Ya. Nah itu. Nah di situ lah, ya paham ya? Oke. Nah begitulah kira-kira. Oke, kalau sudah paham, insya Allah pertemuan pada minggu berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan pendekatan antropologi. Sebenarnya pendekatannya tidak terlalu jauh dengan konteks sosiologis ini, karena sudut pandangnya sama-sama dengan sosiologis ini. Apa? Manusia. Ke situ. Jadi sudut pandangnya itu manusia. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan ya saya kira cukup lah. Cukup ya. Barangkali kalian ada kesibukan yang lain kan bisa segera untuk mengerjakan tugas misalkan. Gitu ya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya peringatkan jangan lupa absen secara mandiri ya, secara mandiri, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.